warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin sidang jemaah salat Aisyah beserta tarawih dan witir yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama taban-taban dan tabi-tabi kita sampaikan puja dan puji ke hadrat Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tabi-tabi berganti dan bertayang kepada kitanya di antara para pengasih dan penyayang yang lainnya. Sehingga di malam yang mulianya, malam yang di pertengahan bulan Ramadan, malam-malam sangat menentukan bagi kitanya yang Allah juk kesempatan kitanya dalam tidur di bulan atau 13 bulan yang akan lewat, tanya ditambah bonus yaitu di bulan yang kurang daripada bulan Hijriah. Mudah-mudahan momen bulannya yang pergunakan dengan maksimal, ujung-ujungnya Allah beri keampunan atas segala dosa-dosa yang kalian hamba laksanakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi kenelut, nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya, la nabiyya ba'da. Yang misi beliau adalah untuk membawa umatnya kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus, kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, serta terhindarnya dari siksa api neraka. Sidang jamaah yang mulia, berkenaan dengan tadi yang lagi kami sampaikan oleh protokol benar, mungkin sambil kita berzikir, berdoa kepada Allah SWT sambil menunggu waktu pelaksanaan salat tarawih dan witir, hanya sampaikan sedikit tausiah barangkali yang diangkat dari hadis-hadis sabda Rasulullah SAW sebagai pedoman dan mau'idah bagi tamadun. Mudah-mudahan dalam wadah tingkatnya kita makan dan kita jawab pelajaran yang berguna. Yang pertama sekali bahwa yang kali kita laksanakan puasa berdaurah, memandung kitanya mengharapkan wujud tercapai la'allakum tattaqun, benar saja kitanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Namun ketika kita realita di uro-uro, kenyataannya apakah itu tercapai, Allah yang tahu. Karena satu segi ketika kita kandang puasanya secara nyata, semua orang hampir 99% barangkali berpuasa. Kali itu gelap. Tapi secara batiniah dan anggota lainnya, apakah terpenuhi unsur-unsur syarat dan rukun? Nyom tanya coba tak gali kembali, tak kalkulasikan kembali. Karena bak masa Rasulullah SAW, orang yang tengah berpuasa
Kemudian galak-galaknya mungkin kaji ketabuh hobi tradisi dengan berduduk bak kedai bak kursi dua drop berpegah tali menceritakan pada orang lain. Yang nak bawa lain jemaah buru-buru habis pegah malu. Sehingga kalau Rasulullah waktu kuliah Rasulullah pagar-pagar Rasulullah kejap gemia itu kalau perik gepuduk ikutnya. Tengah pegang-pegang baru-baru ni Rasulullah gepuduk pun ikut. Betul tu kamu berpuasa apa? Ni baca buku. Kamu tengah berpuasa apa? Awak dah nak berpuasa baca buku. Ini contoh. Karena kita biasa dah puasa ni anggap biasa dah kena pegang dah yang anak-anak mangat habis. Wataronya fitnah gibah dan merajalela karena hanya itu makna yang ikut puasa menahan diri dari apa saja. Ia pegang juga nak boleh. Aku patam tu BJ baca buku BJI BPK dan sebagainya lain lewat. Padahal itu salah satu kena yang berpuasa lidah dan hatinya tertahan sejenak. Makanya hari yang mulia, apakah ujungnya kita tercapai? Inilah berapa banyak orang yang berpuasa kerana hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, hanya sekedar gedung dan gila. Yang lain tidak, maka puasanya sia-sia. Juga berapa banyak orang berjaga malam, bersalat, berdoa, berzikir hanya sekedar berjaga-jaga. Maka inilah rahsia rajin yang mulia. Juga puasa-puasalah yang sesungguhnya. Artinya waktu itu lagi malam. Mari sama-sama mengqamah Ramadan. Kita laksanakan, kita tegakkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, kemudian berzikir, kemudian membaca Al-Quran dan terus hingga dalam menunggu waktu perasaan alim insaf. Waktu kan saat datuk dengan salat witir yang terakhir ketika jam berangkat tapi paling hidup mohon di bon di rumah lain artinya karena nak tahu hadis juga gini untuk balik witir hanali salat kata duduk maka satu dapat lagi dibongkar witir digenapkan di cok air contohnya hadis yang mulia kemudian ketika waktu kita coba namun sampai kadendel kadendrah dan lain-lain juga semua anggota tubuh kita tahankan kita fungsikan lillahi ta'ala. Ini baru berfungsi kepada puasa katanya yang ikut la'allakum tattaqun, yang ikut ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian hadirin yang mulia, kadang-kadang katanya hal-hal kecil tanggap sepele. Termasuk mendalimi binatang-binatang kecilnya hanya lambat dosa. Padahal segala makhluk Allah yang tidak dibenarkan dengan secara zalim, secara kekerasan itu semua berdosa ketika ditanya kubur. Nah, sebuah contoh hidroul ina yang ahli ibadah artinya banyak dijamin masuk surga kerana ibadahnya kuat. Dan di rumahnya juga dia gebdarami. Waktu gebdarami berwajib minta boh galak. Wajib ikut, wajib ikut. Ada nama kaya ikut, belang-belang wajib. Buat kira di ibunya, di maknya, lebih dijauhkan. Mi ke guru. Supaya baik wajib ikut, maksudnya ke. Supaya baik ikut, baik wajib, mi geduk juga raga. Ternyata dua berbudi dari bunga hingga sebut, dua berbuka raga. Oh, kejap sebut, mi tak mati. Ibadah sekolah, pada sekolah, gebetul nanya. Dia malaikat bahawa anda masuk neraka kerana telah mendolimi kucing. Mi mentohana ribu amal ibadah yang lain sia-sia. Juga hadirin yang mulia, maka apapun kegiatan kitanya, sekecil apapun dosa kesalahan kitanya kepada siapapun kita, inilah yang kita hati-hati kita wanti-wanti. Jangan kita kadang-kadang hal-hal demikian kita anggap sepele, biasa-biasa saja. Berarti itulah yang menentukan. Makanya di ujungnya Rasulullah kagak berapa banyak orang yang berpuasa hanya kita tahan lapar dan dahaga. Ini contohnya. Jadi mudah-mudahan ada yang berbahagia. Mari kita kembali kita evaluasi muhasabah diri, kembali kita cek muaidah apa yang sebenarnya yang ditahan, apa sebenarnya makna dari berpuasa,
agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang dijaminnya ampunan daripada dosa, dan lepas daripada puasa kita bagaikan bayi yang lahir dari rahim ibunya. Ini punya tausiah mungkin sekitar 12-15 menit menjadi pelajaran bagi tuan dan bagi tuan-tuan, dan kita amalkan, kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.